let's go. Kita meluncur menuju Kalahari. Yes, ini dia Kalahari yang akan membawa pertempuran yang sangat panas. Tapi pesawatnya agak kaget nih aku ngelihatnya. Cenderung agak sedikit lebih ke arah atas. Dari arah Santa Catarina menuju ke bagian ujung. Dari Foundation Stark Knight mereka bakal gerak ke arah Refinery dan bakal team fight bersama dengan teman-teman dari tim Famos. Mikacha berhasil mendapatkan lim tapi dipalaskan. Faiz merupakan McCrory. Jun hampir jatuh. Oh my god, sedikit terlambat dari time turner yang keluar di sana. Jun tumbang pada akhirnya. Masih ada follow up yang cukup baik. Ektindir tersisa sendirian saja. Masih bisa melakukan reviving menuju ke arah satu orang rekannya. Mikacha di sana sudah terlihat dengan M24-nya sangat berbahaya kalau misalkan Dir sampai terkena tembakan dari arah pemain dari tim Famos. Koin 500 cukup melakukan reviving ke arah satu orang rekan dari tim Stark Knight itu sendiri, Lim yang dipilih. Dan sekarang masih belum ada yang bisa menguasai dari Refinery itu sendiri. Wah, ini gak bisa sih buat Stark Knight kalau mereka kalah sama tim Famos itu sendiri. Memang kita nggak bisa bohong bagaimana pengalaman seorang Legalot yang bermain di area Refinery selama berseason-season membuat mereka atau seorang Legalot bisa menularkan apa yang dipelajarinya dan setupnya juga cukup bagus. Bagaimana dua orang bermain secara bersamaan, Legalot mendapatkan vision yang berbeda, tapi Ektindir unggul kali ini. Legalot tumbang. Lihat bagaimana sekarang Ektindir akan coba menyambangi dua anggota di area Famos yang tersisa. Namun hati-hati, Ras mulai menerima damage cukup banyak juga. Akan dipaksa untuk bermain secara safe terlebih dahulu. Dan masih ada Masio juga yang berada di tangannya. Masih bakal coba dibuka jalurnya. Ras kali ini akan terkurung, terjebak, dan tidak akan bisa memaksakan. Dan rotasi dari tim-tim lain juga cepat banget. Lihat di minimap, 4 tim akan datang. Dan Ras juga harus coba di tangan seorang terlebih dahulu. McCrory berhasil coba di take down di tangan seorang Ektindir. Tapi tidak akan ending, tidak akan ada ending. Karena lihat bagaimana Onyx juga akan naik. Dan ada AG Global yang akhirnya hadir juga, Bigan. AG Onyx melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Stark Knight dan juga tim Famos. Dua orang tumbang dari Onyx Olympus. Gagal mereka. Namun sekarang Refinery benar-benar belum ada yang bisa untuk menguasainya. Di bagian dalam sangat pecah sekali. Karena presiden itu kan Ektindir juga tumbang di sana. Dan membuat kali ini Stark Knight lagi-lagi dalam kondisi sulit. Garu berhasil beritem karena dua orang rekannya. Namun sekarang AG Global sangat membabi buta. EVOS juga tiba-tiba datang menuju ke bagian dari Refinery. Membaca permainan semuanya. Famos lagi kembali pemainnya, namun McCrory akan tertembakkan. Wih, banyak kali itu peluru shotgun masuk ke dalam tubuhnya. Saiba berhasil claim kill. Timnya tumbang dan seorang MGAT kali ini masuk EVOS sebagai orang kesekian. Dapat satu hajar semuanya. Mika dapat Saiba juga top. Diperhentikan raganya, seorang MGAT. 4 poin eliminasi di tangan. PE Sport juga mau ngapain datang ke Revin. Astaga, AG Global yang justru menjadi orang keempat harus kalah. Dan rata di tangan EVOS Divine. Orang kelima datang. Dan sekarang ada PE Sports sebagai orang keenam. Refinery benar-benar ramai. Bigetron. Benar-benar banyak pengunjungnya. Bigetron tim ke-7. Hey, semuanya kumpul di tengah. Semuanya ingin memulai pertempuran. Dan Nero bahkan langsung coba untuk dikandaskan terlebih dahulu di tangan seorang Ikal. Teman-teman dari arah Bigetron Delta kali ini akan coba menabrak. Dan ini udah minim info semuanya. Kita nggak tahu siapa yang berada di area Refinery. Tapi Abax terjatuh dan langsung coba di-ending oleh teman-teman dari Bigetron Delta, membuat dari EVOS harusnya akan melepas sejenak dari area Refinery-nya, Bigan. Gue nggak ngerti siapa yang dibaca sama 4 tim yang tiba-tiba datang ke arah Refinery itu selain early fight antara tim Famos dan juga si Stark Knight Esports. Mentang-mentang yang perang di Revin itu tim papan bawah, tau gak lu? Iya, semuanya pengen ngerecokin. Astaga, ketahuan ya soalnya ya. Jadi Iya. Aduh. Rey meleset, tetap harus tumbang juga, but it's okay, no problem. Gue setuju sama Bigan, mentang-mentang tim papan bawah mainnya di area Refinery. Jadi semuanya pengen dapat poin eliminasi gratis gitu kan. Iya, itu ya maksudnya gue tahu. Pasti begitu. Karena gini, Legalot pasti nebak, nggak ada RRQ, kita nggak ada beban nih bakal lawan Star Knight, ya udah kita bakal hajar aja. Dan setupnya udah bagus banget teman-teman dari arah Famos, bisa gue bilang 1-3 yang mereka mainkan. Bagaimana ternyata Legalotnya juga bisa jadi distraksi yang bagus banget. Star Knight hampir tumbang dan untungnya masih tetap bisa
lari keluar dan melakukan repositioning kembali. Refinery kali ini belum usai. Refinery kali ini belum selesai. Bagaimana pembagian posisi dari EVOS juga akan ada yang dilempar kembali menuju ke area Refinery. Sedangkan Bigetron nyayur 4 poin eliminasi tanpa harus kehilangan siapapun sudah berada di tangan mereka. Ya, kita tadi udah lebih dari sekitar 3 menit lebih ya. Ngelihat cuma di bagian refinery-nya doang. Sekarang memasuki menit kelima. Akhirnya ada suara-suara tembakan yang terdengar di bagian command post. Heavy, satu pemain tertangkap. Tangan seorang Wasana dengan AC-80-nya. Ada upaya reviving dilakukan, tapi lagi-lagi masih ada Juna di sana. Menangkap ke arah satu pemain dari tim Heavy. Masuk lebih dalam lagi Wasana, kehabisan Rebel Rush-nya. Tapi belum sempat menggunakan Miracle Kit-nya. Otomatis didapatkan dengan sangat baik sekali oleh Buriram United. Heavy bahkan tidak sempat melakukan perlawanan. Benar-benar diratakan secara cepat. Kalian bisa lihat ya bagaimana teman-teman dari era Buriram United ini kalau memang bermain itu selalu tuh step ahead gitu. Jadi masuknya di momen yang benar-benar luar biasa. Tapi kalau kita melihat dari serangan MGOT juga terkena hitlist kali ini. Harusnya bakal terbaca tapi ada Nero juga. Satu orang. Coba untuk di take down sudah pasti akan hilang di tengah serang AMGOT. Bukan masalah sama sekali dari serang Nero, tapi 7 poin eliminasi menjadi modal awal yang bagus untuk EVOS Divine. Tinggal bagaimana mereka mencari cara, mencari celah untuk bisa melakukan revive kembali. Namun jangan lupa dengan adanya hitlist bisa jadi akan ditargetkan juga oleh teman-teman dari area Buriram. Tapi terlalu pagi menurutku. Kalau untuk ngebuka hitlist di menit ke-6 dalam keadaan 34 orang resikonya tinggi sih kan. Ya itu dia. Tapi ya ngelihat jumlah live sih udah 30-an orang. Kalau mau dikejar juga kenapa enggak sebetulnya buat Buriram kalau misalkan mereka mau agresif. Menarik sekali. Ada komposisi yang lagi coba diacak-acak, mix and match oleh Coach Avem, lagi trial and error sekarang. Yang diganti itu udah mulai macam-macam nih. Biasanya Jack ya belum ada yang gantiin, sekarang Jacknya diganti sama Kiba. Kemarin Sironya diganti Gardu yang dimainin. Sekarang Gardu sama Siro main barengan gitu ya kan. Kibanya nggak main. Kibanya dimasukin, si Jacknya sekarang yang dicadangin. Yap, bongkar pasang player demi komposisi sempurna. Ya. Coba untuk dilakukan sama Coach Avem. Jelas ini jadi bagus lah ya buat teman-teman dari Onyx Olympus. Artinya mereka memiliki beberapa komposisi yang mungkin memang disesuaikan dari map yang mereka mainkan juga. Kayak Kiba memang disiapkan juga untuk bermain di Kalahari. Begitupun dengan yang lain-lainnya. Tapi oke, kita akan mengintai terlebih dahulu bagaimana Bigetron Delta kali ini akan hadir menuju ke area desap zona. Sudah bergerak menuju ke area bawah. Desap bisa jadi akan menjadi zona terakhir. Namun EVOS kali ini berada di area desap. Udah mulai kelihatan. Dix coba datang. AMGOT bakal coba dikejar. Satu tembakan bakal coba dibuka terlebih dahulu. Serangan dua arah akan datang. Kali ini Dix masih bisa untuk memberikan pressure terhadap satu kawan dari EVOS. Yang terlihat jelas. AMGOT masih bisa membangun satu orang. Tapi tidak bisa. Harus terjatuh di tangan seorang Dix. Aku pikir akan kelas, ternyata tidak bisa. Gokil itu kelasnya tuh. AMGOT itu Dix aja sampai harus masang puter ya situ. Betul. Glowalnya harus muter sampai biar kayak AMGOT-nya tuh nggak bisa nangkep dari segala arah gitu. Ini satu orang gokil banget dari AMGOT, tapi masih belum jadi kabar baik buat EVOS karena gagal buat ngelakuin revive di bagian dari desapnya itu sendiri. 7 kill tadi yang udah didapetin sama EVOS terakhir yang gue lihat. Satu orang juga akhirnya berhasil ditangkap, sisa satu orang. Dan sayang banget sih kalau misalkan EVOS-nya harus tumbang di posisi ke-10, gagal nge-revive tapi poin kill mereka ada 7. Ya itu dia ya. Jadi kalau nggak diimbangi sama placement juga jadi sayang dengan early pace yang sudah mereka mainkan gitu ya. Jadi seharusnya untuk para penggawa dari EVOS yang tersisa, yaitu seorang Abang sendirian, punya PR, punya beban yang cukup berat kali ini untuk menahan placement yang mungkin tidak akan mudah juga untuk didapatkan. Kalau aku melihat dari arah map yang ada, Abax berada di area bawah teman-teman ya. Antara Stone Ridge dan juga area desap. Dan kita tahu tidak ada vending machine yang tersedia di daerah bawah sana kecuali masuk ke area desap. Namun resiko pertempuran akan terjadi. Mengingat tadi EVOS juga sempat terusir oleh kawan-kawan dari arah Bigetron itu sendiri. Sana akan terpantau, panggung-panggung akan coba dikuasai. Lihat bagaimana Twisted Mind juga sudah mulai menguasai satu panggung bertetanggaan dengan Onyx Olympus yang bisa kapanpun mereka akan pecah perang kali ini, Bigan. Ya, Onyx Olympus dengan komposisi tanpa support sniper, artinya mereka ingin membenahi dari bagian close combat mereka dan cenderung
Onyx Olympus ini dari kemarin kalahnya kan selalu di close combat. Bahkan di hari ini aja tadi mereka kalah sama Stark Knight di bagian Sentosa. Jadi tambah lagi pelapis pemain depan, cadangin pemain supportnya. Mereka coba hindari pertempuran jarak jauh dan akan cenderung bermain pertempuran jarak dekat. Namun sayangnya dengan menggunakan launchpad mereka tertangkap. Pemain dari Onyx Olympus satu pemain takedown masih bisa diselamatkan, tapi rush akan dilakukan oleh para pemain dari Twisted Minds. Kita lihat bagaimana komposisi 3 rusher dari Onyx Olympus ini akan bekerja di bagian satu buah rumah di dalam tangkapan, di dalam cengkeraman dari Twisted Minds. Ada M79, ada ledakan coba diberikan, dan ini dia sebuah ledakan kejutan diberikan karena Diamond, namun Casey menjadi jawaban selanjutnya. Shiro sayangnya jatuh di tangan Exposy, ledakan juga masuk menuju ke seorang Kiba. Garu juga tumbang, sayang sekali kehilangan kendali. Gare menjadi last man standing dari Onyx Olympus, tapi ada andil juga dari Stark Knight Esports dengan 8 poin eliminasinya. Tiba-tiba belum selesai tembakan ke arah Twisted Minds, kehilangan satu orang. Gardu juga akhirnya tumbang. Twisted Minds masih bisa bertahan. Betul, Twisted Minds nggak perlu kehilangan siapapun. Bahkan mereka kali ini mendapatkan total pundi-pundi poin 7 gitu kan. Stark bukan tanpa alasan mereka mau bertempur jarak jauh karena keunggulan mereka juga berhasil mereka dapatkan. Kali ini dapat high ground dan Onyx Olympus harus tumbang di posisi yang ke-10. Nice try pastinya untuk para pegawai dari Onyx Olympus. Cuman aku membahas lagi bagaimana posisi dari arah Stark. Walaupun early mereka cukup berantakan, mereka bermain dengan cukup tenang dan mereka bisa sampai bounce back kembali menuju ke area late game. Mini launch pass, lagi-lagi bakal coba dibuka. Lo. Berarti ini hitungannya langsung tertabrak ke manis. Sekarang kedua tim sudah mulai bersiap. Lihat pergerakan yang dilakukan. Eksplosif melarikan diri. Terpisah, terpecah. Dan Twisted Mind lari mengejar mimpi, kan? Lari terbirit-birit dengan pergerakan yang sangat berani dari Stark Knight membuat Twisted Minds benar-benar terusir sekarang. Dan tambahan resource untuk tim dari Stark Knight Esports itu sendiri harusnya sudah cukup untuk bisa bertempur sampai late game. 9 poin eliminasi yang berhasil diamankan oleh teman-teman Stark Knight Esports. Harusnya bisa dibawa sampai ke arah late game. Nggak ada hadangan buat mereka masuk ke final selanjutnya. Sedikit saja mereka bisa melangkah. Dan Bigetron di saat bersamaan juga berhasil menguasai bagian tertinggi dari The Sub. Yes, dan kalau kita melihat dengan ada Bigetron yang udah ngamanin posisi paling tinggi, ini membuat mereka tim yang paling memiliki vision yang banyak. Karena kalau kita melihat dari sisi Bigetron, mereka bisa melihat ke area Buriram, kemudian PI Sports juga mereka bisa pantau di sisi kiri. Teman-teman dari arah Stark itu bisa terbaca jika pertempurannya pecah. Tapi nampaknya ada inisiasi tabrakan yang sudah dilakukan. Lemparan granat yang cukup banyak. Coba dimainkan oleh Buriram United itu sendiri. Namun masih tertahan. Gak mau cukup gegabah. Tidak ada yang connect dari arah granat yang coba dilempar. Bahkan pada saat sana coba untuk masuk ke arah tenda darurat. Tidak ada siapapun yang mengganggu pergerakan ke arah mereka. Semuanya berfokus ke area The Sub. Kali ini semua tim sudah mulai bergerak dan masuk. Sayang sekali. Harus ada yang tumbang juga di posisi yang ke-9. Tidak cukup baik, tidak cukup bagus. Tapi teman-teman dari Artifamos, at least early phase mereka sudah memberikan beberapa poin eliminasi juga. Namun Triple A bertempur karena kehilangan satu anggota Salim terjatuh. Rasnya juga harus menghilang begitu saja dan cepat banget harus tumbang di posisi ke-8, Bigan. Ya, ada serangan yang masuk menuju ke arah Stark Knight bahkan dari 2 arah sekaligus, sehingga tadi one tap headshot dari arah Triple A mampu menumbangkan satu pemain dan satunya juga tumbang dari arah berbeda karena Bigetron Delta juga punya vision ke arah teman-teman dari Stark Knight Esports. Portal agak tadi sempat dibuka namun sepertinya masih pikir 2 kali juga buat dipakai karena jatuhnya di area terbuka. Portal juga sangat dibatasi sekarang, hanya 80 meter nyampe sana, tapi areanya terlalu terbuka. Mosi berhasil diamankan, Koja berhasil melekan ke seorang Juna di sana mengendalikan situasi. Bigetron Delta satu lagi ledakan coba diberikan ke arah Buriram United, masuk lebih dalam. Keong sayangnya 2 orang tumbang. Ketai melakukan sebuah clutch play. Dix juga sangat sulit untuk bertahan kali ini, masuk kembali melakukan posisi bertahan lagi. Kehilangan 2 pemain, kehilangan kendali, terlalu panas teman-teman dari Bigetron Delta. Aduh, jangan deh ya. Luar biasa sekali bagaimana ternyata inisiasi yang coba untuk diinisiasikan, untuk ditabrak, justru harus gagal. Tapi ada Triple A yang kali ini akan bertempur. Twisted Minds coba menggocek, keluar bakal dibuka. Keluar dia dari arah kompon yang dimilikinya, namun Explosi tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Smeng, tiarap kakimu kelihatan.
dan langsung dikandaskan di posisi yang ke-6 dari season main itu sendiri. Ada Gedai yang mulai terbaca juga sama Sport. Tumbang dia tidak lagi bisa kemana-mana. Pada punggau dari Evos Divine pun kali ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Namun Bigetron Delta 18 poin eliminasi berhasil mereka dapatkan. Dan nampaknya Evos Divine harus di posisi yang kelima kali ini. 18 poin eliminasi. Ikal berhasil meluangkan Juna di sana, claim kill. Tapi hati-hati, Ikal terkena tembakan dari Kogar. Headshot yang dia dapatkan. Keong akan menahan di bagian depan dan memberikan informasi pada rekan-rekan yang berada di belakang. Koja kembali bola dengan ledakan Dor mengenai ke arah para pemain. Dari attack Aloran, ledakan lagi dari Keong menyambut ke arah P-Sport. Ban juga menjadi korban selanjutnya. Getai terkena tembakan yang cukup menyakitkan sekali dari arah kejauhan sana. Bigetron mendapatkan area terluasnya. Bigetron memilihkan zonanya dan ledakan dari Koja menghantam Purira Biodaiti. Keong, hati-hati, jangan terlalu terbawa suasana. Harus lebih hati-hati lagi. Knockdown kembali para main dari Attack All Around. Bigetron Delta akan menjemput buaya mereka. P-Sport, LBT tumbang, menyisakan Don't Cry. Masih bisa mendapatkan ke arah Keong. Sendirian saja, Koja follow up Don't Cry. Satu hit terakhir dan akhirnya Bigetron Delta bisa untuk mendapatkan buyanya karena Don't Cry tidak bisa melakukan banyak hal lagi. Yes, Bigetron Delta berhasil mendapatkan buaya.